Sejumlah anggota DPR dan tokoh negeri ini ramai-ramai menjadi relawan vaksin Nusantara yang digagas Dr. Terawan Agus Putranto. Uji klinik fase kedua vaksin Nusantara dilanjutkan meski Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM belum mengeluarkan izin. Legalitas dan keamanan vaksin Nusantara masih menjadi polemik. Lalu mengapa banyak politisi negeri ini mendukung vaksin Nusantara? Untuk membahasnya lebih dalam, sudah ada Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Melki Lakalena. Selamat sore Bang Melki. Selamat sore Nana, selamat sore Pak Zubairi. Dan Ketua Satgas COVID-19 ID, Profesor Zubairi Zurban. Selamat sore Prof. Zubairi. Selamat sore. Oke, saya mau ke Bang Melki terlebih dahulu. Bang Melki, apa alasan DPR, terutama teman-teman di Komisi 9 mau mengikuti dan menjadi relawan uji klinik fase kedua vaksin Nusantara meskipun BPOM belum mengeluarkan izin? Bang Melki. Ya, pertama konstitusi kita dijamin bahwa masyarakat itu harus mendapatkan hak sehat yang harus diberikan oleh bangsa ini. Yang kedua, undang-undang kesehatan juga demikian. Dan yang ketiga, ada impres dari Presiden Jokowi nomor 6 tahun 2016 yang mengatakan bahwa perlu ada percepatan pengembangan dan produksi penggunaan obat dan vaksin dalam negeri. Dalam pandemi COVID-19 ini, halnya itu kita sudah lihat yang menonjol sekarang adalah Genos, dipakai di mana-mana, hidup Kementerian Perhubungan, dan juga menjadi satu alat testing dengan segala macam catatan, tapi sudah mulai berjalan. Nah, sekarang dalam bidang obat ini, dalam hal ini vaksin, yang paling dekat yang akan bisa kita dorong adalah kita sebut dengan vaksin Nusantara ini. Nah, dalam konteks ini tentu kami betul-betul mendorong agar di proses perbaikan yang dapat Komisi 9, kami rapat dengan Badan POM, rapat dengan Kementerian Kesehatan, rapat dengan peneliti dari Undip, dari Karyadi, dari Balitbangkes, dan dari Aviata. Kami rapat dengan 4 tokoh yang menurut kami sangat tentang pembuat vaksin ini, Prof. Amin Subandrio, Prof. Edikan, dan juga Prof. Nidom. Inti dari rapat kami adalah tidak ada alasan apapun bagi Badan POM untuk melakukan uji klinis tahap 2 dari proses ini. Dan itu pun Badan POM sudah setuju. Sudah setuju itu tanggal 7 Maret dalam rapat yang juga disepakati oleh Badan POM sendiri. Dengan segala diskusi dan perdebatan pada hasil. Jadi Badan POM sendiri sudah setuju loh untuk menyetujui klinis tahap 2. Itu ada dalam hasil rapat yang juga disepakati oleh Badan POM. Nah, kemudian karena kami tahu ada problem komunikasi, kami minta ada tim semacam yang bisa komunikasi antara Badan POM dan para peneliti. Ya, jadi ternyata proses itu juga sudah 1 bulan ini juga tidak juga maju. Tapi yang pasti yang kami lihat adalah para peneliti dari antara ada dokter, ada mahasiswa, ada para tokoh-tokoh juga di situ dari berbagai pakar. Dan juga ada peneliti juga dari luar negeri seperti Bu Penny sampaikan, kan ini penelitian bersama ya. Ada Amerika juga yang mempunyai keahlian di bidang sel dendritik, ada dari tabungan luar negeri. Yang intinya adalah POM dendritik ini ternyata dilihat punya potensi. Jadi dari sekian kelompok kategori yang diuji itu, ada kelompok tertentu yang kemudian juga itu punya organisasi yang tinggi sekali. Jadi kita melihat karena ada potensi itu, tentu ini perlu dilanjutkan di tahap kedua. Karena tahap pertama itu kita cuma melihat aspek keamanan. Jadi uji klinis tahap 1 itu cuma dan hanya melihat aspek keamanan. Dan ternyata dari semua yang diuji di tahap 1 itu, tidak ada yang fatal sampai meninggal, tidak ada yang sakit berat, tidak mengalami persoalan yang luar biasa. Intinya sebagai lain itu aman. Dan itu maju ke tahap kedua. Nah, di tahap kedua nanti kita lihat lagi bagaimana efikasi dan sebagainya. Konfirmasi kepada BPOM bahwa juru bicara dari BPOM mengatakan belum ada izin untuk uji klinis fase kedua begitu. Justru, jadi ini ada perbedaan. Pertanyaannya balik kepada BPOM. Yang mereka setuju di DPR RI itu yang mana? Jadi masih ada dalam tanggal 7 Maret itu, keputusannya adalah yang itu semua fraksi tanpa kecuali menyetujui. Semua fraksi ikut terlibat dalam pengambilan keputusan.
Badan POM juga yang paling terakhir itu karena itu 3 jam kita keputusan di bagian poin tersebut. Intinya Badan POM setuju bahwa akan ada uji klinis tahap 2 yang diberikan seminggu kemudian. Oke, Ya, baik. Nanti kami akan mencoba untuk mengkonfirmasi. Di situ, paling tidak dia setuju dalam pengambilan keputusan itu. Oke, baik. Jadi makanya kemudian itu diperbaiki oleh para peneliti. Termasuk misalnya ethical clearance dipersoalkan. Karena kenapa yang keluar dari RSPAD dibikinnya di Karyadi. Sudah balik lagi ke RSPAD, perbaikan-perbaikan sudah dilakukan. Nah, saya terus terang bingung dengan Badan POM ini. Kalau kita lihat ya, vaksin dari luar negeri itu dibuka selebar-lebarnya, di dalam negeri ini betul-betul dipersulit. Oke, baik. Dari Ibu Penny sebagai Kepala Badan POM tidak kami temukan dalam vaksinasi baik merah putih maupun Nusantara. Ya, Bang Melki, kami mencoba untuk mengundang tadi perwakilan dari BPOM, baik Ketua BPOM Bu Penny Lukito maupun dari Humas BPOM, tapi belum ada yang bersedia untuk hadir. Nanti kami akan mencoba untuk mengkonfirmasi apakah betul BPOM menyetujui tadi seperti yang Anda sampaikan di dalam hasil rapat Komisi 9. Oke, nanti kami akan cek. Tapi kalau bicara soal produk dalam negeri, oke. Kemudian juga mereka juga ikut kemudian memberikan di situ pro kontranya, tapi dalam rapat tanggal 7 Maret itu Badan POM setuju untuk seminggu kemudian harus memberikan uji klinis tahap kedua dengan segala perdebatannya ya waktu itu ya. Oke, baik, nanti kita akan konfirmasi. Tapi bicara soal produk dalam negeri, saat ini ada vaksin merah putih juga yang sedang dikembangkan. Kenapa kemudian DPR tidak mendukung ataupun menjadi relawan untuk vaksin merah putih yang sudah jelas-jelas lulus Badan POM, diberikan izin oleh Kementerian Kesehatan juga? Kenapa lebih memilih vaksin Nusantara, Bang Melki? Ini kan sekarang siapa yang paling cepat kita dorong. Merah putih tetap jalan, Nusantara tetap jalan. Merah putih itu ada kurang lebih 6 akan juga dorong. Hari ini yang ada Nusantara yang paling cepat yang sudah berproses sampai ke tahap 2. Kami ini mendorong semuanya, Mbak Nana. Semua merah putih kami dorong, Nusantara kami dorong. Justru awal mula itu kami dorong merah putih. Ternyata saat kami dorong merah putih itu ternyata Nusantara justru bergerak lebih cepat. Malah baru tahu Nusantara sudah masuk tahap 1 menuju tahap 2. Oke, jadi ini faktor kecepatan ya, faktor kecepatan ataupun progres begitu ya Bang Melki ya. Oke, faktor kecepatan dan juga progres. Saya mau ketanya dulu ke Profesor Zubairi Zurban. Anda berkomentar di akun Twitter bahwa ada keganjilan saat anggota DPR disuntik vaksin Nusantara. Maksudnya bagaimana Prof? Tadi kalau penjelasannya dari Bang Melki bahwa DPR mendukung kok dua-duanya begitu. Iya, saya berpikirnya berdasarkan juga arahan dari Presiden yang dimuat juga di http setkap.id bahwa Presiden Jokowi pengembangan vaksin COVID-19 ini harus ikuti prosedur dan kaidah ilmiah. Itu satu. Jadi mana evidence message-nya, mana datanya, mana yang sudah selama itu sudah ada di jurnal kedokteran terakreditasi tentu harus didukung dan saya akan mendukung banget. Jadi yang paling penting adalah ikuti prosedur dan kaidah ilmiah. Dan saya kira ini ada masalah kesalahpahaman antara BPOM dan yang lain. Saya kira perlu diklarifikasi. Jadi kan dua-duanya badan dari pemerintah. Oke, tapi kalau menurut Prof Zubairi juga, apakah kemudian vaksin Nusantara ini sudah mengikuti uji klinis ataupun kaidah klinis begitu? Nah, begini kan, untuk pertama harus uji praklinik, yaitu pada laboratorium dan hewan, kemudian uji klinik pada manusia, fase 1, fase 2, fase 3, baru keluar izin untuk diedarkan, untuk dipakai oleh masyarakat luas. Fase 1 sudah lewat. Nah, fase 2 ini kalau di Indonesia kan aturannya ditentukan oleh badan pemerintah yang disebut BPOM ini. Jadi saya kira dan pernah ketemu juga di DPR, jadi saya kira terserah dari pertemuan tersebut bagaimana. Namun prinsipnya memang saya juga dengar bahwa BPOM tidak akan menghentikan penelitian ini, jadi mungkin hanya harus melengkapi beberapa prasyarat yang disampaikan oleh BPOM. Jadi saya kira mestinya masalah ini bisa diselesaikan dengan baik.
Oke, Bang Melki, kenapa kemudian DPR tidak menunggu sampai semua persyaratan diperbaiki dan juga dipenuhi oleh para peneliti dari vaksin Nusantara? Mengingat tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Zubairi, berdasarkan instruksi dari Presiden Jokowi bahwa semua vaksin harus memiliki dasar-dasar kaidah ilmiah yang memenuhi persyaratan, begitu Bang Melki. Kenapa tidak menunggu sampai mendapatkan lampu hijau? Yang pasti begini, anak-anak ya. Sebenarnya masalah ini tuh simpel aja. Saya tahu, saya ngecek, saya bicara dengan orang-orang Badan POM di level menengah sama di level di bawah Bu Penny. Di level teknis pun saya ngecek ya. Cek juga di Kemenkes juga di level pimpinan menengah. Dan saya tahu bahwa ada dukungan juga muncul dari Badan POM lewat Kemenkes sebenarnya. Makanya mereka tidak boleh bersuara aja. Mereka bukan pejabat publik yang mewakili dua institusi tersebut. Nah, yang mewakili institusi Badan POM kan Bu Penny gitu. Oke. Tapi makin ke sini itu alasannya makin tidak masuk akal di kepala Komisi 9 karena akan untuk uji keamanan di fase 1 ke fase 2 ini kan dia tiba-tiba sudah bicara tentang imunogenisitas, efikasi. Saya mau tanya ini sekarang pada Badan POM nih. Sinovac yang dipakai jutaan orang hari di Indonesia ini sudah dia cek betul-betul nggak tuh? Itu kan cuma hanya pakai lembar-lembar kertas yang masuk, kita kasih izin untuk jutaan orang pakai. Oke. Demikian pula AstraZeneca. Itu kan yang kemarin Komisi 9 merasa tuh ini perlakuannya nggak sama gitu loh. Oke, di tempat lain dia mengatakan kertas yang dia terima itu bisa dia pakai sebagai rujukan. Preklinik yang dipakai di Amerika, yang juga datanya ada itu nggak dipakai sama Badan POM. Karena ini kan standar ganda nih. Oke baik, oke baik. Sebelumnya, adalah kalau memang sebelumnya Kepala BPOM sudah mengatakan tidak ada pilih kasih begitu. Karena banyak usulan berkembang loh di berbagai medsos sekarang. Oke. Kalau Bu Penny yang nanya, Bu Penny mestinya bergeser dulu biar ganti orang lain biar bisa ngurusin dengan benar. Masa vaksin lain diurusin dengan pola yang lebih dilonggarkan, kok punya dalam negeri kok dipersulit gitu. Kan kita tahu di Badan POM siapa-siapa yang belakang Bu Penny kan kita tahu, kan kita juga bukan orang di dalam Badan POM. Oke baik. Ini farmasis Pak Zuhairi, jadi teman-teman saya di Badan POM juga ada cerita. Stres baik kalian kondisi begini nih. Oke, karena ini baik. mempertaruhkan institusi Badan POM loh. Oke baik. Ini soal simpel aja, keamanannya beres, masuk fase 2 beres. Ini yang jadi relawan nih Pak Gatot, mantan Panglima, kami DPR RI, belum lagi Pak Fahri Ali, banyak lagi tokoh-tokoh bangsa. Kami ini orang mengerti tentang proses ini. Oke. Jangan hanya kita sebagai kepala Badan POM punya otoritas seperti begini kok kemudian ini ditahan kayak begini. Ya, Bang Melki, saya harus sampaikan beberapa fakta yang disampaikan oleh Kepala BPOM supaya ini menjadi imbang begitu ya. Pilih paracetamol dikasih, pilih panmol dikasih. Jadi jangan membatasi orang untuk kemudian berobat untuk menyembuhkan dirinya atau membuat dia sehat dari serangan COVID ini. Ini yang kami merasa ada yang keliru dari perlakuan Badan POM yang berbeda ini. Oke, Prof. Zubairi, Anda melihat ada standar ganda seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Melki dari perlakuan BPOM kepada vaksin Nusantara karena beberapa saat sebelumnya ataupun beberapa waktu sebelumnya ini saya harus sampaikan supaya ada prinsip keberimbangan di sini. Kepala BPOM Bu Penny Lukito mengatakan bahwa kami tidak pernah pilih kasih, BPOM tidak pernah pilih kasih sehingga membiarkan ataupun mengizinkan untuk vaksin Nusantara ini diteruskan. Tapi di sisi lain memang kalau dari proses yang disampaikan oleh Kepala BPOM itu terungkap jumlah kejadian tidak diinginkan dalam uji fase 1 mencapai 71,4% dari total relawan. Sebanyak 20 dari 28 subjek mengalami kejadian yang tidak diinginkan meskipun dalam grade atau kategori 1 dan juga 2. Artinya efek simpangnya ini cukup banyak ataupun efek sampingnya cukup banyak kepada para relawan vaksin Nusantara. Ada standar ganda, Prof. Zubairi? Iya. Kan kalau ada angkanya, ada datanya, tentu kita tidak bisa bicara standar ganda. Namun masukan itu juga perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai terkesan adanya standar ganda. Kan semuanya boleh saya katakan kalau masuk publikasi ilmiah jurnal kedokteran internasional yang terakreditasi, itu ada tim review sebelum masuk majalah. Jadi mereka akan melihat apakah valid, apakah sahih, apakah pembuktiannya baik dan benar. Kemudian baru masuk ke situ. Nah kalau masuk majalah kedokteran itu, maka saya bisa menilai dengan jernih apa sih masalah sebetulnya, apakah benar aman atau tidak. Kan kalau fase 1 itu targetnya adalah aman. Jadi kalau aman maka lolos 2 itu adalah aman dan efektif. Yes.
dalam skala sampel yang lebih kecil. Jadi antara berapa ratus sampai seribuan. Kalau kemudian lolos, baru masuk fase 3 di mana puluhan ribu dan dikerjakan di berbagai tempat, bahkan kalau bisa di berbagai negara. Itu baru kemudian muncul izin ataupun emergency use authorization. Oke, baik karena waktu kita tidak banyak, terakhir Bang Melki, saya ingin memastikan saja bahwa persoalan vaksin Nusantara ini memang tidak sedang ditarik ke dalam ranah politik ya, bahwa ini murni adalah soal kesehatan masyarakat sehingga itu tidak menimbulkan persepsi bahwa saat ini sedang terjadi pertarungan politik dalam mengegolkan vaksin Nusantara, begitu Bang Melki? Sebenarnya begini, politik dalam pengertian benar itu Manana adalah untuk kepentingan publik, ya, bukan untuk kepentingan orang per orang, kelompok ya. Sekali lagi DPR RI ini kami tidak kekurangan kerjaan urus vaksin Nusantara ini. Justru kami ini ingin memastikan agar hak rakyat Indonesia loh, saya ulangi lagi ya, hak rakyat Indonesia untuk memperoleh variasi dari penggunaan yang namanya vaksin ini, apalagi vaksin dalam negeri ini, segera kita kasih gitu loh. Oke. Ini konstitusi menjamin kesehatan rakyat itu adalah menjadi bagian dari tugasnya negara. Undang-undang kesehatan juga demikian, Prof. Suryadi pasti mengerti. Nah sekarang di depan mata kita ini ada vaksin dalam negeri yang sudah memang mengalami uji klinis, tahap 1 sudah beres, orang aman, tidak ada yang mati, tidak ada yang sakit, tidak ada yang cacat, mau ke tahap 2 itu kok dipersulit gitu loh. Hanya karena otoritas Badan POM itu oleh Kepala Badan POM selalu dipakai, kurang ini, kurang itu. Oke, baik. Sudah diperbaiki oleh para peneliti. Hari ini kami sementara masuk lagi untuk membantu bangsa ini agar kita dapat segera menemukan namanya vaksin ini. Kemandirian vaksin itu bagian dari ketahanan negara kita. Baik. Itu ketahanan negara itu dalam konteks pandemi hari ini adalah ketika kita memiliki vaksin sendiri. Lihat tuh ketika embargo oleh India itu sekarang. Kita nggak kelepek-kelepek bangsa ini sekarang. Kita nggak punya vaksin. Ya, ya. Oh kita mau bikin kayak begini aja kok dipersulit, dibikin jadi isu politik. Kita mau bantu negeri ini sebenarnya. Jadi DPR ini kami bukan kurang kerjaan ya. Kami dorong ini justru untuk kepentingan bangsa negara ini. Oke, Kita baik. impor vaksin coba. Dan dari kita minta itu sekarang. Sampai saat ini sudah ada berapa coba? Jadi maksudnya kita bikin longgar saja. Vaksin luar negeri boleh masuk, dipakai. Dalam negeri juga kita dorong, kita pakai. Tahu juga yang ikut ini juga orang-orang yang punya reputasi bagus kok. Oke, baik. Baik itu dari Undip, dari Karyadi, dari RSPAD, dari Balitbangkes. Semua orang-orang yang juga punya reputasi yang bagus dalam aspek penelitian. Kami juga berdiskusi. Saya ulangi lagi ya. Saya ini apoteker, saya farmasi, saya mengerti tentang bagaimana pembuatan obat termasuk vaksin. Nggak mungkin cuma aspek politik saya masuk dalam wilayah politik. Oke, Bang Melki, sayang sekali waktu kita tidak banyak. Saya harus potong. Membantu negeri ini untuk menghasilkan vaksin di negeri ini. Oke, baik. Sayang sekali waktu kita tidak banyak. Kita tunggu nanti bagaimana kejelasannya dan juga hasil penelitian ataupun konfirmasi dari Kepala BPOM. Begitu kita juga menunggu bagaimana kemudian keterangan dari mereka. Apakah kemudian uji klinis fase kedua ini bisa diberikan kepada vaksin Nusantara. Dan kita juga menunggu niatan dari DPR untuk bisa mendukung vaksin merah putih yang juga sama-sama produk buatan anak bangsa. Terima kasih sekali Bang Melki Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dan juga Ketua Satgas COVID-19 Profesor Zubairi Zurban atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini.